Oke teman-teman, nah di video yang kali ini kita bakal lanjutin yang kemarin ya, karena kita kemarin kan udah bikin grid-nya sama read. Nah kita lanjut nih, sekarang kita bagian ke step terakhirnya dari CRUD, yaitu update dan delete. Nah kenapa digabung? Karena delete ini nanti kan ini ya, simple doang ya, nggak kompleks isinya, jadi kita gabung aja di satu pertemuan. Oke, mungkin yang pertama-tama harus dilakukan itu, pertama itu ya ini ya. Jangan lupa kalian buat activity baru buat nanti kita halaman ngeditnya. Nah, kayak biasa ya, kalian create activity-nya tuh kayak gini, terus new activity, empty views activity. Nah, kalian namain kayak gini, aku namainya tuh edit to do activity ya, nih. Karena ya memang peruntukannya nanti untuk edit. Sama jangan lupa di setup binding-nya kayak gini ya teman-teman. Nah, buat halaman ini tampilannya, edit ini tampilannya gini kurang lebih. Nah, kayak gini teman-teman tampilannya. Nah, gini nih, tapi ini aku belum tak kasih. Oh, margin. Add margin 20 pip, gini aja. Hop, copy aja ke semua. Pokok isinya mirip ya teman-teman, sama kayak yang di create. Jadi kalian tinggal copy aja, terus sesuaiin judulnya ini. Nah, ini jangan lupa judulnya ya teman-teman. Judulnya diedit jadi edit text gini. Nah, ini kayak ini hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita nggak bakal ngapain? Nah, selanjutnya kita bakal setup dulu nih. Nah, ketika kita edit itu, kita kan harus tahu ininya dulu ya, listnya dulu. Listnya activity to do ini. Nah, di sini kan dia ada item. Nah, setiap itemnya ini belum bisa nih kita interaksi sama itemnya. Kita belum ada event yang didaftarkan gitu, atau belum ada peristiwa yang kita handle tuh. Nah, nanti tugas kita di pertemuan kali ini tuh adalah memberi peristiwa nih. Ketika si ini diklik, kita arahin ke halaman editnya. Nah, ketika di long press atau long click, misal kayak ketika kalian ditahan gitu ya, kliknya ditahan sampai 1 atau 2 detik gitu. Nah, nanti munculnya alert buat ngedelete si datanya. Nah, kayak gitu. Nah, idenya tuh gitu ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Biar kita bisa ngasih sebuah event itu ke ini, karena kan dia itu pakainya adapter ya, dia bukan activity gitu. Nah, caranya tuh seperti ini, teman-teman. Nah, kita nanti bakal nge-passing sebuah event, dia tuh bentuknya nanti class. Nah, class ini nanti dia dibuat sebagai kontrak gitu. Nah, nanti adapter itu harus punya kontrak on delete dan on click gitu. Nah, nanti buat ngehandle eventnya. Tapi handle-nya itu nanti dia nggak di sini ya. Fungsinya nanti bakal dijalanin di to do activity-nya karena kita nanti butuh konteksnya app compact activity ini. Kita butuh this di to do activity-nya. Makanya kita tidak taruh di sini. Sebenarnya bisa-bisa aja kita taruh di sini, tapi karena kita arsitekturnya gini ya, jadi bisanya tuh ditaruh sini nanti. Karena konteksnya ya ada di sini. Kalau kalau kita pakai di adapter sini, kita dapat konteks yang berbeda, which is itu bakal buat aplikasi kita error gitu. Karena yang dibutuhin konteks untuk misal alert dan lain sebagainya itu adalah konteks dari si activity-nya, bukan adapternya. Karena resicular view itu sebenarnya fragment ya, teman-teman. Kalau tahu fragment dulu harusnya BPB 1 udah pernah belajar. Fragment itu kayak potongan gitu lah ya, potongan yang nanti ditumpuk pada sebuah activity gitu. Nah, oke, kita langsung aja buat. Nah, yang pertama yang kita harus buat itu adalah deklarasiin eventnya. Eventnya nanti kita ada apa aja gitu. Nah, kita adanya on edit sama on delete ya. Nah, caranya kita gini aja. Kita bikin sebuah interface yang nantinya ini akan diimplementasikan oleh activity-nya dan bakal di-assign sebagai parameter ke kelas to adapter ini gitu. Jadi nanti di sini tuh sebenarnya tinggal panggil aja definisinya nanti di to activity gitu. Nah, kalau kalian familiar sama OOP harusnya udah paham ini ya. Interface
to do item events. Nah, kayak ini. Kita bikin gini aja, terus kita definition sebuah fungsi. Yang pertama itu adalah on to do item edit. Nah, kita definition sebagai unit. Unit itu artinya tidak mengembalikan apa-apa ya, teman-teman. Nah, ini return type-nya kita buat unit karena dia tidak mengembalikan apapun gitu. Nah, pertama terus di sini kita butuh parameter. Nah, karena kita buat mengedit sebuah item ini, kita kan perlu ambil ID-nya ya buat ngambil datanya dari Verstore. Nah, untuk itu kita perlu di sini di eventnya sini kita perlu ngirim ID to do list-nya nih. Nah, caranya gimana? Ini kirim aja gini. To do kita definisiin gini, nanti si ini ketika diklik bindernya dia bakal ngirim to do yang diklik saat ini gitu. Karena ini bind data ini kalau kalian lihat, nah itu ada di sini ya. Nah, dia ngambil dari masing-masing indeks. Nah, ini indeks array yang diiterasi gitu. Jadi dia nanti ini tuh unik gitu isinya. Gitu. Terus yang kedua kita bikin on to do item delete. Nah, ini sama juga isinya to do ini. Ini unit juga. Kita nggak perlu return type karena kita nggak pingin dia ngembaliin apa-apa. Nah, oke. Nah, ini kita udah selesai nih bikin interface-nya. Ini buat kita nanti kontraknya. Kenapa dibuat interface? Karena interface itu kalau kalian ngebikin sebuah objeknya dengan mengimplementasikan interface ini, dia tuh wajib ada fungsi-fungsi yang didefinisikan di sini ya teman-teman. Nah, makanya kita pakainya interface. Karena nanti yang mengimplementasikan wajib memiliki fungsi ini gitu. Nah, kita lanjut ya. Kita mau masukin event ini sebagai parameter nantinya. Nah, ini pertama ini to item events. Kayak gini, kita masukin aja to do adapter titik to do event to do item events. Gini ya. Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak langsung gini aja ya? Nah, karena si interface ini dia adanya di ini ya, di dalamnya to do adapter, makanya kita perlu pakai to do adapter titik events biar nanti nggak error. Karena kalau kita langsung read di sini, by default Kotlin itu ngebaca dari nama filenya ini. Nah, ini kan namanya to do adapter ya, kita nggak boleh punya dua kelas definisi di sini. Jadinya kita taruh dalam aja biar kita bisa bikin di satu file aja tanpa harus kita bikin file lagi gitu. Sebenarnya bisa dipisah tapi kita bikin gini aja biar lebih simple kita nggak nambah-nambah lagi. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakuin? Selanjutnya kita bind dulu eventnya. Kita mau dengerin event. Ketika ada di UI itu ada event, klik, kita mau dengerin eventnya. Setelah kita dengerin, kita mau apakan nih event yang terjadi ini. Ketika diklik kita mau ngapain, ketika di long click kita mau ngapain. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya cara kerjanya tuh kayak gitu, kayak si ini tuh mendaftarkan listener ya atau pendengaran gitu. Jadi dia tuh nanti bakal mendengarkan terus ketika ada diklik dia bakal dikasih notifikasi gitu si fungsi kita. Nah, kayak gitu fungsinya tuh sebenarnya gitu. Ya tuh item events. Salah. Kita pakai view-nya ya. View-nya titik root. View root. Nah, root ini apa? Nah, kita coba control klik nih. Nah, root itu dia mengacu ke relative layout-nya. Karena ini parent-nya ya, root-nya dari XML kita, item to-do-nya. Jadi, kita pakai ini karena yang mau diklik nanti kan ininya ya. Yang mau kita klik nanti kan umumnya kan ya kontainernya ini ya, relative layout-nya. Jadi, kita kasih event itu ya yang ini apa namanya yang rootnya kayak gitu. Nah, nextnya kita kasih nih set on click listener. Nah,
Ini tuh kalau di mungkin kalau terjemahan itu gini teman-teman. Kotlin berikan saya notifikasi ketika elemen root relatif layout itu diklik. Nah, cara bacanya itu sebenarnya gini teman-teman. Kebayang nggak? Nah, kayak gitu. Nah, ini kan kita udah dapat notifikasi. Ini udah diklik nih. Kamu bakal ngapain setelah ini diklik? Nah, kayak gitu. Jadi fungsi kode di sini ini adalah aksi kita. Kode di sini adalah aksi kita setelah mendapat notifikasi sebuah elemen diklik gitu tuh. Nah, kita maunya apa? Nah, yang pertama kalau kita kliknya simple gini, nggak ditahan, kita hanya maunya edit ya, ke halaman edit. Nah, kita pakai eventnya. Item event gitu ya. On to do item edit. Nah, kayak gini. Nah, ini butuh parameter ya, butuh satu parameter yang dimana tipenya itu lah to do. Nah, kita udah punya nih to do-nya. Lalu kita passing aja. Kita kirim aja to do-nya data gitu. View titik root, kemudian kita perlu ini kita copy dulu. Ketika elemen root relatif itu diklik dan ditahan sekian detik. Nah, kayak gini, teman. Karena kita kan kalau mau delete itu ya perlu biar bedain antara edit sama delete itu kita harus pakainya on long click karena kalau nanti kita definisiinnya itu click listener itu sama ya jadinya nanti bingung nih eventnya mana nih kita bakal pakai yang mana ya by default ya dipakai yang bawah sendiri gitu. Nah makanya kita bedain kita pakainya yang buat delete itu set on long click listener gitu teman-teman. Nah kita panggil aja eventnya ya sama aja ini logiknya tuh tinggal kita panggil to do data. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini kenapa ada true? Nah uniknya ketika kita ngasih sebuah event on long click dia itu pengen kembalian sebuah boolean. Nah, ini menandakan bahwa fungsi ini apa? Fungsinya itu berhasil dieksekusi gitu sama Kotlin-nya. Nah, kayak gitu. Beda ya sama ini. Ini tuh nggak perlu dia nggak perlu return apa-apa. Nah, kalau ini perlu perlu sebuah return boolean. Nah, kita return true aja ya karena anggapan kita kliknya itu selalu sukses kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, buat kode yang di sini tuh udah cukup banget. Selanjutnya kita beralih ke to do activity-nya. Nah, kita beralih ke sini nih. Nah, ini ada error nih. Kita baca deh errornya apa. No value passed for parameter to do item events. Nah, ini kan kita cuma satu aja ya. Nah, kalau kita lihat class to do adapter ini dia punya dua parameter. Nah, kita yang satunya belum kita assign. Nah, parameter kedua itu ya tipenya yang kita buat tadi ya, yang ini wait, aduh. Tipenya to do item events. Nah, kita buat dulu nih. Nah, by default teman-teman, kalian itu nggak bisa ngebuat instance atau objek dari sebuah interface. Nah, karena interface itu sebenarnya buat kontrak aja, buat kontrak sebuah objek itu harus memiliki sebuah properti tertentu gitu. Nah, jadi kita buat objeknya dulu. Nah, kalau di Kotlin kita mau buat anonymous objek itu gini. Objek, terus kita implementasikan aja interface-nya to do adapter titik to do adapter events. Nah, kayak gini. Nah, ini ada error ya. Kita hover aja. Nah, kalian lihat nih. Class anonymous is not abstract and does not implement abstract member
on to do item edit. Nah, dia tuh disuruh nih, kamu suruh implementasiin on to do item edit. Karena di kelas Anonymous itu kamu mengimplementasikan sebuah abstrak yang namanya to do item events gitu. Nah, kita klik aja ya implement members. Di sini ada dua metode yang harus diimplementasikan. Kita klik OK aja, nanti otomatis di-generate-kan kodenya gini. Nah, gini teman-teman. Oke. Nah, ini otomatis sudah nggak ada error ya. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita bakal nyoba yang edit dulu, apa? Delete dulu nih. Kita mau ngapain kalau waktu delete? Nah, waktu delete, kita mau tampilin dialog dulu, alert kayak konfirmasi gitu. Ini beneran mau di delete gak? Gitu. Kayak gitu. Tanya ke usernya gitu ya. Nah, kan biar nggak, dia tiba-tiba cuman penasaran pencet long click tiba-tiba di delete kan nggak lucu ya. Padahal itu data penting gitu. Dia harus input lagi dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu sebuah konfirmasi dialog. Nah, caranya gimana? Nah, kita pakai bawaan Android. Kita buat buildernya dulu ya. Buat buildernya, ini alert dialog. Kita import dari yang Android X app compact.app. Ini terus builder. Terus kita perlu di situ gini kita pakai to activity-nya. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita atur dulu nih titelnya, set title. Jadi judul alertnya nanti kita custom gitu. Misal konfirmasi hapus data. Nah, filter set set text ada apa aja ya? Set message. Nah, kita perlu nih set message nih ada message tipenya char square atau string ya. Nah, kita masukin apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, kata tanda tanya ya. Nah, udah. Sampai sini kita udah. Terus kita definisiin buttonnya. Builder set positive button. Nah, positive button itu apa? Positive button itu yang buat konfirmasi ya. Artinya tuh kayak yes gitu. Nah, kalau negatif button itu artinya kayak no gitu, menolak. Jadi nanti di close otomatis alertnya kalau kita pencetnya no gitu. Kita set positive button ini kita buat iya. Nah, ketika iya ini ada ini adalah callback ya. Ini tuh lambda harusnya. Jadi perlu dialog. Ada dua parameter di sini. Yang ini kita hirauin aja. Nah, kayak gini. Nah, ketika dipencet ya harusnya logiknya kita delete ya. Nah, kayak gitu. Hapus data dari file store. Nah, kayak gini. Nah, gini. Nanti logiknya gitu. Tapi kita belum buat. Jadi kita definisi dulu aja button-buttonnya ini ya. Set negatif button. Ini sama kita tidak. Ini kalau menolak ya. Dialog. Ini kosongin aja gitu. Nah, ini kalau gini. Dialog dot dismiss. Kayak gini teman-teman. Nah, habis itu kita bikin dialog sama dengan builder ya. Kita dari builder kita flip. Nah, gini. Habis itu kita tampilin dialog.show. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau tidak ingin menghapus close dialog. Nah, kayak gini. Close alert gitu ya. Nah, oke. Karena kita udah sampai sini, nah kita beralih dulu nih ke to do use case-nya. Nah, di to do use case ini kita belum bikin itu ya. Kita belum bikin buat delete, buat update, dan buat get single gitu atau mengambil satu datanya. Kita buat dulu tiga metodenya. Yang pertama itu perlu suspend fun, get, to do. Kita buat namanya sama ya. Nah, kita bakal pakai overloading, metode overloading itu kalau kalian belajar OOP harusnya tahu.
Kayak gini, kita kirim ID-nya. Nah, karena kita nanti akan cari datanya by ID, terus return-nya itu adalah sebuah to do label. Karena kan bisa jadi di server udah gak ada ya, kita get. Makanya kita bisa return sebuah null gitu. Makanya gini, file data kayak biasa. Di b.collection, nama collectionnya to do titik get. Sebelum itu kita perlu dokumen. Karena kita mau ambil berdasarkan ID-nya. Nah, kayak gini. Terus kita tunggu dulu sampai datanya resolve. Nah, kayak gini teman-teman. If titik exist, nah ini kalau dia ada, kita throw exception. Nah, kalau nggak ada ya, kita not exist gini. Nah, itu bakal data tidak ada di server gitu. Tidak ada di server kayak gini. Nah, kalau ada kita return aja tuduhnya ya. Kita buat objek tuduhnya, instance dari tuduh, ID-nya kita ambil dari data titik ID, title-nya kita ambil dari data, get title, get to string, terus kita deskripsinya juga ambil dari data titik get description to string kayak gini teman-teman. Nah, oh enggak, ini kalau ini kita return null aja ya, return null karena kita nggak mau throw, jadi kita pakai nah. Kenapa kita bisa bikin sebuah fungsi dengan nama yang sama teman-teman? Nah, di OOP itu ada yang konsepnya itu namanya overloading, method overloading. Itu artinya kita bisa memungkinkan membuat sebuah fungsi dengan nama yang sama, tapi dengan parameter yang berbeda. Parameter atau return type yang berbeda. Kenapa bisa gitu? Ini sebenarnya tuh dulunya dibuat untuk mempersimpel penamaan teman-teman. Karena dulu ada fungsi-fungsi yang sebenarnya secara konteks itu sama, cuman return atau parameter yang dibutuhkan itu berbeda. Nah, makanya diciptakan sebuah namanya konsep overloading buat mempermudah naming function kita gitu atau metode kita. Nah, salah satu contohnya tuh ini. Nah, ini misal aku read gini nih, aku buat sama return-nya, dia dikomplain tuh error. Nah, ini coba nih kita lihat pesan R-nya Pak. Nah, conflicting overload, suspend get to do. Nah, dia tuh nggak boleh ada nama fungsi yang sama dengan jumlah parameter yang sama gitu. Ini nggak ada parameter, ini nggak ada parameter juga. Nah, itu nggak boleh. Nah, biar kita bisa pakai nama fungsi yang sama, kita harus bedain parameternya. Nah, contohnya di sini ya kita pakainya gini ya. Nah, kalau gini baru bisa. Jadi nanti sewaktu-waktu kalian eksekusi get to do, ini tinggal kalau kalian ada parameternya ya yang dipakai fungsi ini. Kalau nggak ada parameter yang dipakai yang fungsi ini. Kayak gitu. Simpel kan? Gitu. Jadi jangan bingung ya. Ini kok sama tapi kok bisa nggak error? Bukannya kok nama fungsi itu nggak boleh sama ya. Nggak boleh sama. Tapi di OOP itu namanya overloading. Dia bisa sama dengan parameter berbeda gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, kita mau bikin fungsi buat delete teman-teman. Caranya gimana? Kayak gini. Delete to do, kita perlu ID-nya. Return-nya ini unit aja ya. Kita nggak perlu kembaliin apapun. Karena ini delete ya, kita mau kembaliin apa ya? Delete kan artinya menghancurkan. Gitu. Menghapus. Tinggal gini aja. Kita bikin try catch. Try trc. Ini juga ada snippetnya ya. Nah, begitulah. Exception kita kayak gini, terus di sini kita bikin db collection to do, terus kita cari dokumen mana yang mau di delete, dokumen. Nah, ini by ID ya, kayak gini. Terus kita delete, kita await, kita tunggu sampai fungsinya selesai gitu. Kalau sukses dia nggak kembali apa apa ya. Ya kalau error dia nge-throw error, throw
exception, gagal menghapus, hapus data. Kita pakai salah, message. Nah, gini teman-teman. Nah, gini ya, simple banget bukan? Yang ketiga kita bikin buat simpen data perubahannya atau ngeditnya. Nah, edit to do. Jangan edit, update to do. Nah, kita perlu to do ya teman-teman. Karena kan kita perlu data semuanya ya, semua datanya. Ini returnnya to do aja. Kita copy aja ini dulu. Kayak gini teman-teman. Hap. To do id. Nah, kita terus pakainya titik set. Set ini artinya ya kita ini ya. Nah, kita copy aja dari grid ini yang file pilotnya karena isinya ya sama juga. Nggak perlu. Nah, kalau ini kita perlu tangkap, ini kita kirim ke sini pilotnya. Ini artinya itu ya, to do barunya atau data terbarunya tuh bakal dikirim ke server gitu, ke servernya Firebase gitu. Kalau data kayak gini teman-teman. Kalau udah kita return aja to do to do-nya gitu. Kalau kita lihat nih teman-teman. Ini kayaknya nggak perlu return nggak sih ya? Kita soalnya ini yang di return ya ini kan udah data terbaru ya. Ini kan tinggal kita catat aja ini sukses apa enggak gitu kan. Nah, jadi karena kita nggak perlu return juga, kita buat unit. Nah, kayak gini gitu. Nah, kita nggak nge-return apa-apa itu sebenarnya juga ini. Nih, coba lihat. Redundant unit return type. Karena by default kalau kita nggak definisiin return type-nya, dia itu sudah unit. Nah, jadi kita hapus aja. Nah, kayak gini. Nah, ini kita hapus juga. Nah, fungsinya selesai sampai sini. Nah, sangat gampang nggak sih teman-teman? Nah, di use case-nya kita udah selesai. Nah, kita udah bikin 3 fungsi get to do buat ngambil satu-satu data yang by ID, terus delete to do sama update to do-nya buat kita nanti ngupdate dan delete. Kayak gitu. Oke, karena preparation kita udah selesai, kita lanjut ke sini. Kita handle delete-nya. Nah, caranya gimana? Kita seperti biasa, kita perlu life cycle ya buat running fungsi kita di dalam coroutine atau kita jalanin di IO thread kayak gitu. Nah, caranya itu kita gini, terus kita buat try catch gini, try catch gini, xj exception nah ini. Terus kita panggil use case-nya, to do use case tidak delete to do. Nah, kita ambil dari to do-nya ID gini. Kalau gagal ya biasa kita tampilin message. Nah, kita buat fungsi baru aja ya. Buat nampilin errornya. Biar kita nggak bikin berulang kali. Karena kita bakal di berbagai tempat bakal pakai itu. Kayak gitu teman-teman. Fun. Kita bikin display error message. String toast.make text this nah, itu the activity kita perlu pakai konteksnya itu the activity terus kita masukin pesannya apa message ini typo nah kayak gini terus touch length short tidak show kita tampilin langsung kalau udah nah gini. Nah, kalau kita udah bikin gini, fungsi gini, kita nggak perlu nulis hal yang sama berulang-ulang. Kita panggil aja kan. Display error message, esp.message gini teman-teman. Oke, ini
nullable dia ternyata kayak gini teman. Nah gini ya. Nah oke. Kalau sukses, nah kalau sukses ini dia nggak otomatis nge-reload datanya teman-teman. Nah kita panggil fungsi buat load inisialisasi data lagi. Jadi biar dia data di Firebase itu di load ulang gitu. Nah, kayak gitu. Nah sampai sini delete-nya aja udah selesai nih, udah jalan sebenarnya. Nah oke. Selanjutnya kita handle ketika editnya. Ketika editnya gimana? Nah ketika edit ini kita malah lebih simpel. Nanti yang banyak di halaman edit activity-nya gitu. Kita bikin langsung aja kayak gini. Ketika dia di on edit, ini kan dieksekusi ketika ada event klik ya, klik pada item to-do-nya, kita jalanin aja file intent pindah halaman. Jadi kita ketika ini pindah halaman, intent ini to this add to do activity. Nah kayak gini. Terus kita mau pindah halaman ke edit activity ya. Edit to do activity kayak gini. Terus kita tambahin data nih. Kita kirim data juga. Kita nggak hanya pindah, tapi kita juga kirim data. Put extra gitu. Nah, kita buat ngirim data itu bisa pakai put extra. Nah, ini to do item ID. Kita kirim nih ID-nya. To do ID. Nah, kayak gitu. Langsung habis itu kita start aja activity-nya. Start activity intent. Seperti ini teman-teman. Nah, sampai di sini nih sebenarnya udah selesai nih buat di halaman ini. Kita lanjut aja ke halaman edit to do activity-nya. Oke. Oke, di sini kita nanti bakal nyeting-nyeting nih. Kita ngambil data dari Firebase-nya, data yang udah dikirim ID-nya itu ya. Sambil kita ngirim itunya. Apa? Sambil kita nanti setting data-data terbarunya ke input-input yang udah ada ini. Karena kalau edit kan ini harusnya udah diisi dengan data lama ya. Terus nanti kita ganti dengan data terbarunya gitu, teman-teman. Oke, mungkin kita pause dulu. Nanti aku bakal lanjut lagi karena oke lanjut teman-teman. Nah, kita bakal lanjutin buat itu proses editnya ya. Nah, yang pertama kita bakal berkutat di sini. Aku udah setup itunya. Terus aku ini mau tangkap ID-nya nih. To do item ID. Nah, kita kan tadi udah kirim ya. Kita udah kirim ID-nya itu di mana tadi ya? Wait. Nah, itu activity. Nah, kita udah kirim nih di intentnya. Nah, ini nanti kita pakai nih di edit activity. Nah, cara getnya gimana? Cara getnya itu kita langsung pakai nanti kita set ya variabelnya itu pakai tujuh item ID yang diambil dari intent. Nah, kita panggil aja intent titik get string extra. Nah, key-nya tadi apa? Nah, kayak gini. Mhm. Oh, wait. Ini editornya apa? Ngontennya string. Oke, gini. Nah, kayak gini. Dan ya kita dapat tujuh ID-nya. Tinggal kita nanti buat function buat nge-get datanya dari Firestore. Oh iya, jangan lupa kita inisiasi use case-nya dulu. Private let init for to do use case. Nice. Kita inisiasi juga to do use case. Use case. Nah, kayak gini.
Terus di sini kita bikin sebuah fungsi. Contohnya tuh load ini, load data. Ini teman-teman. Nah, kita bikin variabel data buat nampung datanya. Jangan gini dulu, kita perlu jalanin di lifecycle scope. Nah, kita kayak gini nih. Jangan. Kita bikin file data gini. Terus kita pakai use case-nya, to use case.get to do. Kita kirim parameter ID-nya. To do item ID. Nah, ini pakainya nanti kembaliannya to do ID ini ya, to do atau enggak null. Kita cek dulu. If data sama-sama dengan null, ini balikin aja. Fun back ada gini, bikin aja file intent this koma to do activity. Ini karena kita tujuannya kita balikin ke to do activity, jadi to do activity gini, terus start activity intent. Nah, kita finish saja ini. Nah, gini. Kalau gini kita back aja. Nah, gini. Karena datanya nggak ada ya di server. Jadi kita itu. Terus kita bikin fungsi baru buat display message. Display message. Make text this message dot sharp tidak show. Nah, ini sebelum kita pack, kita display message dulu, kita kasih tahu data teks yang akan diedit tidak tersedia di server. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau nggak ada, kita balikin ke halaman to do activity-nya sambil ngeluarin message ini. Nah, kalau ada, kita set nih activity, kita set inputnya. Nah, bentar ini. Nah, kita mau set ininya pakai data yang lama ya, old datanya kita set ke situ, ke inputnya. Caranya activity binding, terus kita title-nya, kita text, kita isi pakai data yang lama caranya. Ini kan kita udah dapat datanya ya, ngambil dari Firestore, data titik title gini. Dot to apa nih? Mismatch assignment was expected. Title. Ini tipenya apa? Spring. Text.
Saya pakai set text gini. Hah? Apa nih? Oh ya, nah gini. Activity binding, terus kita set description-nya juga. Dot set text data description gini teman-teman. Nah udah nih ya, kita panggil aja waktu ini on start. Kita pakai on start load data. Nah gini. Udah gini kita bakal register sebuah event ya. Buat nanti ketika buttonnya diklik. Ini kan kita belum handle nih event kliknya. Register event. Register event jadi activity binding. Kita cari tombol tambah dot set on click is benar. Oh iya, ini jangan lupa teman-teman dirubah aja tombol edit biar sesuai. Tinggal tombol edit. Nah, ketika di sini kita running aja nih. Kayak gini kita bikin lifecycle scope dot launch pilot dengan to do. Kita bikin objek to do-nya, ID-nya dari to do item ID, title-nya dari kita bikin variabelnya dulu, the activity binding titik title titik text string. Nah kayak gini, title description. Nah ini deskripsinya sama juga, description. Ini tinggal description gini. Nah ini udah selesai nih, tinggal kita post, bikin try catch aja di sini buat ngecek nanti ada error apa enggak. File terus kita panggil use case nya, to do use case titik update to do pilot. Nah gini, kalau ada error kita display message gagal memperbarui gini ya, barui data text. Nah kita tampilin nih errornya apa dari server ext titik message gini. Kalau sukses kita back aja ya. Nah gini, karena kalau sukses kita tinggal tampilin itu aja, sama kita display message sukses, berhasil memperbarui data ini. Nah ini kita panggil di onCreate register event, karena daftarin event itu bisanya di ini, di onCreate bukan di onStart. Nah karena kita onStart ini nanti maunya itu di load ketika UI di render, jadi kita pakainya di onStart, ngeload data lamanya gitu. Nah, oke, mungkin kita coba dulu aja. Oke, kita coba. Up, kita run. Nah, gini. Nah, ini ada beredar data ya teman-teman. Kita coba klik tanpa ditahan ya. Nah, di tag sini udah, terus kita masukin data ini.
telah diedit. Kok iya lah, telah diedit. Simpan. Nah, udah update ya teman-teman. Nah, ada berhasilnya. Terus kita kita nambah lagi nih. Nah, gini. Ini kalau misal kita hapus, nah kita tahan ya. Ini kalau tidak, batal. Nah, kalau ditahan, ada konfirmasi. Kalau iya, dia bakal dihapus dan hilang dari peredaran datanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin gitu aja ya buat eh, video kali ini. Jadi, make sure kalian coba di rumah. Kalian kalau mau beda-bedain atau coba-coba gimana gitu. Misalnya tambahin ini dan itu tuh nggak apa-apa, bebas. Itu salah satu cara kita itu buat berkembang ya teman-teman. Jadi nggak cuma berpatokan sama tutorialnya, tapi kalian harus coba sendiri. Kalian kreasiin sesuai kemampuan kalian gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu nih cara kerjanya benernya itu gimana. Karena programming itu nggak bisa tiba-tiba langsung ngerti gitu ya Kak, dari sekedar teori. Jadi kalian harus sering-sering praktek biar benar-benar paham gimana cara kerjanya kode tersebut gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih buat yang udah menonton dan selamat mencoba di rumah.